Roh Kudus terus melawat kami. Ibadah ini milik-Mu. Jamah kami, berfirmanlah pagi hari ini. Sampaikan pesan-Mu atas umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu, taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Karena kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih. Kami siap mendengarkan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pelasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Sudah sarapan? Nah, itu yang paling penting. Utamakan sarapan. Haleluya. Terima kasih pemusik WL, singer, multimedia. Terima kasih Pak Tony yang sudah menemani saya dari jam 5 pagi. Oh, bukan. Ya, saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik, sehat, dan semakin kaya. Amin. Haleluya. Nggak yakin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Nah, hari ini ya, saya akan sampaikan pesan Tuhan, pesan yang sangat penting untuk iman kita, kekristenan kita. Dan saya mengingatkan kita ada di minggu-minggu di mana Tuhan berulang-ulang setelah kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Lebih dari berapa orang? Lebih dari gopek orang. Ya, gopek lebih, saudara. Jadi lebih dari gopek orang, Yesus selama 40 hari, saudara, dia berulang-ulang menampakkan diri. Supaya apa? Kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada lebih dari gopek orang? Supaya banyak orang yang percaya kepada dia. Karena dia adalah Tuhan. Yang walaupun sudah disalibkan, sudah mengalami kematian, Tuhan gak bisa mati. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Dan dia memberikan pengharapan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita semua yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, ya. Oke, kita buka ayat kita 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ke gereja sudah berapa lama? Banyak orang Kristen gak sadar, sudah 20 tahun ke gereja, sudah 10 tahun ke gereja. Tetapi apa? Belum sanggup menerima makanan keras. Gak bisa, saudara. Kalau dikasih makanan keras, dia ngambek, ngamuk. Kenapa? Makanan keras gak enak. Ya. Nah, sebab itu Rasul Paulus berkata, kenapa aku memberikan susu kepadamu? Karena engkau masih manusia duniawi, ya. Engkau belum dewasa.
Banyak orang nggak sadar bahwa dia nggak ngalami pertumbuhan iman dalam hidupnya. Segitu-segitu aja. Ke gereja ya begitu-begitu aja. Ikut kul begitu-begitu aja. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, iman kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita nggak bisa begitu-begitu aja. Kita nggak bisa segitu-segitu aja. Buktinya apa? Ayat ketiga. Buktinya, kita baca ayat yang ketiga. Kita baca, 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ya. Manusia duniawi itu hobinya berselisih. Ya. Dia iri hati dengan banyak hal. Kalau dikasih nggak mau, kalau nggak dikasih iri. Ya. Nah, ini repot, saudara. Ya. Masih suka, namanya manusia duniawi belum dewasa. Masih mudah diombang-ambingkan angin pengajaran. Masih bingung, saudara. Kalau dengar dari YouTube langsung bingung, saudara. Besoknya langsung pengenalan akan Yesus yang sudah dia lakukan selama puluhan tahun ambruk. Berubah haluan. Yaitu masih manusia duniawi. Masih gampang dipengaruhi. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus dewasa. Ya, kita harus dewasa. Kenapa sih banyak orang Kristen nggak sadar bahwa dia masih seperti yang dulu? Ada lagu kan? Aku masih seperti yang dulu, ya kan? Begitu terus. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir bahwa kalau saya pergi ke gereja setiap hari, saya ikut kegiatan-kegiatan gereja, maka saya otomatis akan mengalami pertumbuhan rohani. Hari ini yang perlu kita dengar adalah pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis. Enggak, saudara. Seperti kalau kita punya anak, saudara punya anak, saudara kasih makan bergizi. Jangan MBG, saudara, malah kecentret itu. Saya lihat menu MBG, nangis, saudara, saya kalau lagi ke kampung. Saya suka ke sekolah, MBG-nya mana? Waduh, saudara, itu tinggal 3.000 perak yang dibelanjain di daerah. Nggak tahu budgetnya berapa, saudara. 3.000 perak dapat apa? Ya itulah yang masuk ke anak-anak. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini bukan jemaat MBG. Setiap hari babi kecap. Kan babi lagi seru tuh hari-hari ini. Kita kobarkan panji babi kita, saudara. Ya, mau babi guling, rica-rica, kecap, sikat, saudara. Kalau anak-anak kita kasih makanan bergizi, minuman bergizi, anak itu pasti bertumbuh. Jadi tua itu pasti. Tetapi jadi dewasa itu pilihan. Pasti dia jadi tua. Tetapi apakah dia jadi dewasa? Belum tentu. Belum tentu. Demikian juga orang yang datang ke gereja, jemaat Tuhan. Apakah dia dewasa? Belum tentu. Kenapa? Untuk dewasa itu butuh daya upaya. Saudara harus sadar, saya mau dewasa. Saya sudah dewasa. Apa? Jaga tingkah laku. Sadar punya tanggung jawab. Anak-anak, waktu masih anak-anak, Rasul Paulus berkata, aku berpikir seperti anak-anak. Aku bertingkah laku seperti anak-anak. Waktu anak-anak, saudara, ngencingin orang nggak ada konsekuensi, masih bayi. Tapi coba umur 21 ngencingin orang.
Masuk lo 8 bulan. Perbuatan tidak menyenangkan. Junto penghinaan. Tambah 3 bulan, saudara. Berat nggak? Orang dewasa tahu konsekuensi. Tapi seberapa banyak kita nggak dewasa dalam rohani. Bro, sis, om, tante, ada konsekuensi dalam iman kita. Kalau kita nggak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus berdaya upaya. Kita latih tubuh kita untuk kita belajar bertanggung jawab, belajar rendah hati, belajar menerima yang tidak enak. Banyak orang murtad dari gereja. Kenapa? Karena dia di gereja dapat perlakuan nggak enak. Pak, saya nggak enak, Pak. Diperlakukan di gereja. Siapa? Itu diakennya sombong-sombong, Pak. Bapak gembalanya sih baik, ibu gembalanya, waduh, setajam silet, Pak. Hati saya terluka, Pak. Dia pindah gereja, sama, saudara, diproses. Karena prosesnya masih sama. Anda belum lulus, di mana-mana akan dapat ujian yang sama. Stay di tempat aja, setia. Belajar menerima yang gak enak. Memang salah satu tugas pemimpin-pemimpin gereja rohani adalah ngomelin orang. Ngomelin jemaat. Kalau jemaat gak benar diomelin, terima. Ditegur, terima. Dinasehatin, terima. Jangan malah kabur. Yang kabur-kabur itu gak rohani. Buat apa dia kabur meninggalkan gereja, pindah gereja, ya tetap aja gak tambah rohani. Gak jadi dewasa. Tetapi kalau kita tetap tertanam, kita setia, apa yang kita dapatkan? Kita menjadi orang yang dewasa. Amin. Kita menjadi orang yang dewasa. Belajar mengampuni. Jadi orang yang tekun. Ya, tidak mudah menyerah. Harus kita latih. Kenapa? Karena kita mau bertumbuh. Kita nggak mau begitu-begitu aja. Kita mau jadi dewasa. Firman Tuhan dibagi setiap minggu. Didengar setiap hari. Bukan untuk menambah kosakata Alkitab dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Tetapi kita dengar firman Tuhan untuk kita praktekkan. Dan praktek firman Tuhan itu sangat menyakitkan bagi daging kita. Mudah-mudahan saudara setia di gereja ini. Pak, hari ini yang khotbah galak banget. Kayaknya habis digigit anjing itu. Memang saudara, saya nggak khotbah hari ini. Saya menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu nggak enak. Ya, harus kita terima. Saudara kesini mau nyari apa? Nyari Tuhan. Tuhan di mana? Saudara nggak bisa ketemu Tuhan. Tapi saudara akan dengar pesan dari Tuhan. Amin. Itu yang real aja. Masalahnya adalah banyak orang ke gereja motivasinya nggak ngerti. Motivasinya mau ketemu Tuhan. Nanti kalau udah koit baru ketemu Tuhan. Sekarang jangan dah, saya berdoa jangan, masih banyak tanggung jawab. Jangan ketemu Tuhan dulu. Cari aja pesan Tuhan. Waktu kita dapat pesan Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Amin. Masih mau bertengkar? Kalau ada yang bertengkar, masih suka iri hati, itu wajib diomeli. Karena esensi gereja adalah kita harus memperbaiki jemaat, kita membangun jemaat. Gereja itu seperti bengkel, yang masuk bukan mobil sehat, yang masuk mobil sakit. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Tapi repotnya,
orang sakit nggak sadar dirinya sakit. Waktu diobatin ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah ini yang bikin, ini sifat kanak-kanak. Nggak dewasa. Jadi mulai hari ini kalau diomelin Ci Ati, terima kasih Ci, omelin lagi Ci, omelin lagi Ci. Saya rindu sama omelanmu Ci, gitu. Amin. Kalau dapat masukan, dapat nasihat itu jangan ditolak dulu, diterima dong. Dipikir dulu. Terus habis itu bilang, Kamsia ya, Kamsia loh. Saya kalau nggak dapat nasihat dari kamu, saya jadi salah ngerti nih. Saya kalau jadi nggak dengar nasihat dari kamu, mungkin saya udah keluar, saya udah ngelangkah yang salah nih. Semuanya harus direspon positif. Kita harus membangun pikiran kita. Menaruh pikiran kita. Kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang murni, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Jangan negatif mulu pikirannya. Amin. Saya karbit dalam 30 menit, saudara jadi dewasa. Pilihan hari ini mau dewasa atau murtad. Udah. Ya, ini udah akhir zaman, saudara mau nunggu apa lagi? Ke gereja main-main, jadi Kristen main-main. Nggak bisa dong. Kita harus jadi orang Kristen yang serius. Supaya kita hidup dengan mukjizat Tuhan. Kita hidup mengalami mukjizat Tuhan. Kapan mukjizat Tuhan kita alami dalam hidup kita? Harusnya setiap hari hidup kita dipenuhi oleh mukjizat dari Tuhan. Waktu kita jadi orang Kristen yang dewasa. Kenapa nggak ada mukjizat Tuhan dalam hidup kita? Masih anak-anak. Tuhan malas bikin mukjizat dalam hidup kita. Siapa yang rindu banyak mukjizat? Ada mukjizat. Setiap hari mukjizat, mukjizat, mukjizat. Kita harus bertumbuh jadi dewasa. Katakan bertumbuh jadi dewasa. Aku mau Tuhan bertumbuh jadi dewasa. Amin. Kalau ada iri hati, buang. Ada sakit hati, buang ke tong sampah. Ada tersinggung, buang ke Kali Ciliwung. Nggak boleh ada dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jaga hati. Ya. Walaupun hatinya pedih, hatinya sakit, hatinya tersinggung, telan aja, hadapin. Tetapi waktu kita menerima itu, kita hadapi itu dengan pikiran positif. Apa yang nggak baik akan menjadi baik dalam hidup kita. Hidup kita akan meningkat menjadi manusia rohani. Amin. Saya udah mau meninggalkan poin ini. Ya, saya berharap kita semua nangkep ini dan berupaya, berdaya, memaksakan diri untuk meninggalkan manusia duniawi, kita lompat menjadi manusia rohani yang dewasa. Karena Tuhan mau kita menjadi manusia rohani, spiritual man. Apa yang membedakan kita dari orang lain, bahkan orang Kristen lain? Kalau kita menjadi manusia rohani, Kristen lain, Kristen duniawi, orang lain mau orang duniawi silahkan. Tetapi untuk kita harus menjadi manusia rohani. Spiritual man. Kita bangun dalam hidup kita. Yang diangkat mengalami rapture adalah spiritual man. Manusia rohani. Yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah spiritual man. Manusia rohani, tetapi orang-orang Kristen duniawi, orang-orang duniawi tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita persiapkan hidup kita untuk itu. Kita membangun rohani kita untuk itu. Saya tinggalkan ini. Kenapa? Karena manusia rohani yang dipikirkan bukan sakit hati, yang dipikirkan bukan kekecewaan, yang dipikirkan adalah yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Apa yang kita pikirkan hari ini? Kita harus memikirkan yang penting Allah.
Katakan, yang penting Allah. Yang penting Tuhan. Haleluya. Katakan, yang penting Tuhan. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Pernah pikiran gitu, aku babak belur nggak apa-apa, yang penting Tuhan disenangkan. Aku kekurangan nggak apa-apa, yang penting Tuhan disenangkan. Aku dihina nggak apa-apa, yang penting Tuhan disenangkan. Oke, ayat yang ke-7 tadi kita baca. 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi semua orang yang dewasa rohani, dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Masih kurang kuat kayaknya ayatnya. Saya cari ayat yang lain lagi. Haleluya. Oke, Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Kayak waktu khotbah saya habis ya Pak Tony ya. Oke. Kita baca. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Dalam bahasa lain dikatakan, kita yang rohani, kita yang udah dewasa, kita yang sudah kuat imannya, wajib hukumnya bukan sunnah, wajib. Katakan wajib. Wajib. Yang dewasa-dewasa rohani wajib, wajib, wajib. Wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau ada yang mau imannya nggak kuat, jangan ngomongin. Kalau ada orang yang imannya nggak kuat, jangan disingkirkan. Tetapi justru dirangkul, justru dibelok. Kenapa? Jangan kita ke gereja jadi orang Kristen cuman mau cari senangnya sendiri. Orang yang dewasa tahu ini. Dia ke gereja, dia pelayanan, dia menyiksa dagingnya. Untuk apa? Demi saudara-saudaranya. Supaya saudara-saudaranya yang masih lemah, masih manusia duniawi, masih anak-anak secara rohani, itu dibangun, itu dikuatkan. Itu tugas kita. Yang bayi jangan minder, yang dewasa jangan sombong. Yang dewasa punya hati seperti Kristus dong. Masa katanya dewasa rohani cuman petentang, cuman apa itu? Banyak-banyakin akun medsos saja. Bergaya. Bangun dong saudaranya yang lemah. Dirangkul dong. Dikasihi. Diperhatikan. Itu namanya sangkal diri, pikul salib. Katakan sangkal diri, pikul salib. Siap? Kalau ada orang yang lemah kita rangkul. Amin. Orang yang lemah dompetnya, kita bantu dompetnya. Amin. Iya. Orang yang lemah rohaninya kita bantu dia. Kita awasi dia untuk baca Alkitab setiap hari. Nyembah Tuhan. Bagaimana bisa dewasa rohani nggak pernah baca Alkitab? Baca aja kagak, gimana mau praktek? Jadi jangan mencari kesenangan sendiri. Katakan, jangan mencari kesenangan sendiri. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-6 dari Roma 15 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Yang penting ini, kita baca 1, 2, 3. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus.
Di gereja itu ini, saudara. Bukan kepentinganku. Tapi bisa rukun sama semua orang. Bisa nerima semua orang. Bisa mengasihi semua orang. Nggak pandang bulu. Mau landak ya, mau serigala ya, tetap dikasih aja. Kenapa? Yang penting Allah dimuliakan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Itu yang penting. Ya. Jadi waktu kita memiliki hati seperti ini, kita siap menuntaskan amanat agung. Kita akan jadi saksi Tuhan di mana-mana. Roh Kudus akan urapi kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, waktu saya habis ya? Belum, masih banyak, masih 1 jam. Puji Tuhan. Oh ya, saya kesaksian. Ya, saya itu Desember kemarin, nggak maunya apa ya nama saudara? Maunya jalan-jalan aja, happy aja, nikmatin bulan Desemberan ya kan. Baru dengar saya mau pulang kampung, teman-teman ngikut. Ya udahlah, jadi mobilnya penuh saudara. Ya, jadi 3 mobil. Oke, pada pengen tahu ya kan, rumah gembala saya kayak apa nih di kampung gitu saudara. Oke, saya pikir kita nggak pelayanan loh. Kita cuman pengen ini aja, nikmatin hidup aja. Oke, semuanya ngerti saudara, nggak ada pelayanan. Rencananya jam makan siang kan jadi di sana ya kan, di Klaten. Oke saudara, kita jalan jam 11 ketemu saudara rumahnya. Jam 12 kita makan. Wah saudara, di daerah Prambanan kita makan. Sambil makan ini bapaknya karyawan teman saya ini deketin saya terus. Saya gini, ini bapak mau apa sih? Semuanya rumahnya oke kok. Makanannya oke. Kalau minta duit nggak mungkin. Ya. Waktu jam 2 udah mau pulang, saya baru tanya, kita udah mau pamit nih, ngomong seru kan. Saya tanya, Pak, kira-kira apa yang kita bisa doakan sebelum kita pulang? Satu keluarga itu diem, saudara. Bapak ini keluar air mata. Kita jadi ini kan, saudara, jadi horor kan. Kenapa ini? Ada masalah apa? Dari tadi ketawa-ketawa, waktu bicara tentang kita berdoa, langsung nangis, saudara. Ternyata satu keluarga itu punya pergumulan, punya kerinduan yang sama. Dia punya anak laki-laki. Sekitar 16 tahun yang lalu, bekerja di Kalimantan, meninggal. Nah, anak laki-lakinya itu waktu meninggal punya anak laki-laki yang umur 2 tahun waktu itu. Sejak anak lakinya meninggal, jadi cucunya atau keponakannya yang 2 tahun ini, nah ini dia. 16 tahun lalu pergi sampai sekarang nggak tahu kemana. Jadi keluarga ini nekat, saudara. Dia punya pergumulan. Dia minta mukjizat Tuhan. Bilang gini, Tuhan, buat cucu saya kembali ke rumah ini. Buat cucu saya kembali ke rumah. Itu terus pergumulannya. Dia rindu, saudara, cucunya itu pulang. Karena ini cucu dari anak laki-laki kan. Wah, dari anak perempuan juga yang gak ada perbedaan. Ini pas anak laki-laki. Wah, saudara, itu pergumulannya. Dan oke, waktu dengar itu 16 tahun, gak ada WA, gak ada kabar, gak ada. Saudara tahu keadaan desa itu udah berubah kalau 16 tahun. Dan oke, kita berdoa. Kita berdoa, dimanapun anak itu berada, hari ini Tuhan jamah. Biar keluarga di tempat ini mengalami, melihat Tuhan yang berkuasa. Oke, saudara, setelah doa kita pulang. Saudara tahu, besoknya jam 11, cucu laki-lakinya balik sudah sampai di rumah itu. Haleluya. Langsung foto keluarga kirim ke kita semua syok. Wow, dahsyat ya Tuhan.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Saudara, dimanapun kita berada, bukan masalah pelayanan di gereja, tetapi saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Dunia ini butuh saudara dan saya. Butuh doa kita. Ada yang beda yang ada dalam diri kita. Kita punya benih kebenaran. Kita punya kuasa. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita. Supaya kita menjadi terang. Kita menjadi garam dimanapun berada. Mari bangun rohanimu. Sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mau dibentuk oleh Tuhan. Mau babak belur. Mau sakit hati. Mau kerja keras. Yang penting Tuhan dimuliakan. Dan kita akan menjadi manusia rohani. Yang sanggup diberi atau menerima makanan keras. Dan kita akan melihat kuasa Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Karena Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Di hati kita ada Roh Kudus. Masalahnya adalah bagaimana kita mau Roh Kudus ini bekerja. Keluar bekerja. Memakai hidup kita. Menjadi terang, menjadi garam. Waktu kita mau membangun manusia rohani kita. Menjadi manusia rohani yang dewasa. Amin. Saya rasa itu aja. Saya undang WL, pemusik, kita akan berdoa. Saya minta kunci C. Atau kunci G ya. G aja. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Senangkan-Mu. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus berjaya menjadi kuat dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Kita bergerak dipimpin oleh Roh Kudus, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Bapak Ibu Saudara sendiri,
Kudus, Engkau bergerak di dalam kami, Engkau bergerak di dalam kami, mulai menguasai hidup kami, karena Engkau akan selalu kami hormati, karena Engkau akan selalu kami nantikan, kami rindukan. Kuasai kami, miliki kami, bukan kami lagi, tetapi Roh Kudus yang bergerak, Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Jamah, 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 jamah. Oh, rala, 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 rala. Dimanapun kau berada, Roh Kudus sedang bergerak di dalammu. Memiliki rasa dan haus lapar akan Tuhan. Mulai hari ini, banyak baca firman, banyak berdoa, berpuasa, rindukan Tuhan, nantikan Tuhan bergerak dalam hidupmu, dan hidupmu akan berubah. Karena engkau akan menjadi manusia rohani, spiritual man, orang Kristen yang berbeda, orang Kristen yang tidak dikuasai oleh dunia, tetapi orang Kristen yang dikuasai oleh Roh Kudus. Berkomitmen kita hari ini menjadi dewasa. Kita nggak mau terus tinggal dalam kanak-kanak. Kita tidak mau tetap menjadi kanak-kanak. Tetapi kita berkomitmen, ya Bapa, mulai hari ini aku berkomitmen untuk menjadi manusia dewasa rohani. Pakai hidupku, berkati hidupku. Terima kasih. Terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan doa kami. Haleluya. Mari kita semua mengasihi Tuhan, kita katakan amin. Silakan kembali duduk. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua